Tangis keluarga pecah saat prosesi pemakaman jenazah sopir ojol Afan Kurniawan siang tadi. Bahkan rekan-rekan sopir ojol yang tampak cukup banyak menghadiri prosesi pemakaman pun terlihat menangis ketika jenazah rekan mereka diturunkan ke liang lahat. Afan Kurniawan menjadi korban meninggal setelah ditabrak oleh kendaraan taktis Rantis Brimob Polri yang bertugas mengamankan demonstrasi protes kenaikan gaji DPR kemarin. Seperti apa duka yang menyayat kalbu keluarga ketika proses pemakaman dilakukan siang tadi? Bagaimana pula ucapan belasungkawa dan pernyataan permintaan maaf dari pihak kepolisian atas terenggutnya nyawa sopir ojol Afan Kurniawan? Dan seperti apa pula ungkapan belasungkawa dari para selebriti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka yang menyelimuti keluarga Afan Kurniawan begitu tebal. Afan meninggal saat ia tengah berjuang untuk memperbaiki nasibnya dan juga nasib masyarakat dari bangsanya yang kini menjerit oleh berbagai kebijakan politik yang timpang alias tidak berpihak pada rakyat. Tubuh Afan Kurniawan terhempas setelah ditabrak kendaraan taktis Rantis Brimob Polri yang bertugas mengamankan demonstrasi masyarakat memprotes kenaikan gaji anggota DPR yang seakan tak mempedulikan nasib rakyat. Banyak yang kini tengah menjerit karena terjepit dan terhimpit oleh beban kebijakan yang tidak pro rakyat. Suasana duka itu begitu kental di rumah duka keluarga almarhum di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Seperti inilah momen pilu di rumah duka keluarga sopir ojol Afan Kurniawan sebelum jenazahnya dibawa ke pemakaman. Duka begitu pekat dan kesedihan yang menyayat kalbu dialami keluarga almarhum Afan Kurniawan ketika mengantarkan jenazahnya ke tempat peristirahatan terakhirnya siang tadi. Tangis histeris orang tua dan keluarganya pecah di tempat pemakaman mengiringi prosesi pemakaman yang berlangsung hikmat. Mengiringi kepergian Afan Kurniawan menghadap Sang Kholik, keluarga selain memanjatkan doa juga menabur aneka kembang di atas pusaranya.
kepergian Afan Kurniawan selamanya menjadi kehilangan yang sangat mendalam bagi keluarganya. Perjuangannya untuk ia bisa bertahan hidup dan membantu keluarga dari pekerjaan sebagai sopir ojek online berakhir tragis. Dan seperti inilah ungkapan duka keluarga dan sahabat usai Afan dimakamkan siang tadi. Sebagai orang tua dan saya sama seperti Afan Kurniawan, sopir online. Mas Afan selama ini dia berbuat baik pada kedua orang tuanya. Dia tidak pernah mengeluh apapun yang dia jalankan demi membahagiakan ibunya ataupun keluarganya. Sekalipun dia itu ada rasa sakit di badannya. Dan saya mohon kepada media, tolong ya jangan sampai semua ini untuk mencari kesalahan. Saya udah serahkan kepada penegak hukum. Saya sudah pasrah masalah kepergian anak saya. Saya mohon kepada rekan-rekan jangan sampai kejadian seperti anak saya. Anak saya yang pertama yang bernama Adam Arasid dan yang ketiga Wulan Tika Ramadanti teriak-teriak memanggil saya, "Bapak, Bapak, Abang meninggal." Saya sebagai seorang bapak langsung hati saya bengong. Ini cerita singkatnya, saya lagi bingung mau bayar utang. Sebenarnya saya mau minta sama anak saya, pasti dikasih sama si Afan Kurniawan, karena saya sering minta sama dia, minta pertolongan. Cuman siapa tahu saya masih bisa cari sendiri. Namanya tadi siangnya saya sempat ketemu sama dia pulang. Saya sempat nanya, makan apa dek? Buka sama dia, makan. Coba dilihat sama dia, makan. Dia tidak ngomong apa-apa. Saya maunya dia minta keadilan aja. Saya percayakan ke kepolisian. Jangan sampai anarkis semua yang di sini sama rekan-rekan saya lah. Jangan sampai kedua kalinya lagi terjadi semacam kayak anak saya aja. Itu aja, saya kasihan yang merasa punya anak istri. Saya merasa nggak ikhlas, ya mas, tidak ikhlas. Cuma saya harus berbuat apa? Percuma saya marah-marah, tapi ujung-ujungnya adik saya tidak bakal ada lagi. Momen pemakaman sopir ojek online Afan Kurniawan, korban yang ditabrak kendaraan taktis Rantis Brimob Polri dalam demonstrasi menolak kenaikan gaji DPR kemarin. Lantas, seperti apa pula ungkapan dari pihak kepolisian? Dan benarkah pihak kepolisian juga meminta maaf kepada keluarga almarhum Afan Kurniawan dan kepada publik? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Lembayung duka yang begitu pekat dirasakan keluarga atas hilangnya nyawa orang tercinta mereka sopir ojol Afan Kurniawan berusia sekitar 21 tahun mendapat perhatian serius dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri. Hilangnya nyawa Afan akibat ditabrak kendaraan taktis Rantis Brimob Polri kemarin memang menghadirkan keprihatinan dari berbagai kalangan. Dalam keterangan persnya tadi malam, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri
selain menyampaikan rasa duka mendalam terhadap keluarga atas pergi selamanya sopir ojol Afan Kurniawan, pihaknya juga atas nama pimpinan Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf yang mendalam atas kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa Afan Kurniawan. Selain itu, Asep Edi juga mengaku dirinya telah bertemu dengan keluarga almarhum, termasuk ayah almarhum. Hari ini kami sangat berduka sekali, ya, kehilangan saudara kita, ya, yang mana ada kejadian tadi sore, ya, sehingga dengan begitu adanya hal tersebut, ya, saya atas nama pimpinan Polda Metro yang juga sama kesatuan menyampaikan permohonan maaf yang mendalam, ya, dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Dan kebetulan tadi saya sudah bertemu dengan keluarga almarhum dan bapaknya, Bapak Zulkifli, dan alhamdulillah beliau juga sudah bisa menerima kami, ya. Dan tentunya duka ini mungkin suatu pembelajaran bagi semuanya, ya, agar kita bisa merasakan, ya, apa yang dirasakan oleh keluarga dari almarhum. Tak hanya itu, Kapolda Metro Jaya juga menyebut akan menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam tugas pengamanan demonstrasi di DPR dan sekitarnya kemarin, hingga menyebabkan hilangnya nyawa sopir ojol Afan Kurniawan. Untuk memberikan keadilan atas keluarga korban sebagaimana diinginkan ayah korban, Kapolda Metro Jaya ini menyerahkan urusan pemeriksaan dan hukuman atas pelaku kepada Kepala Divisi Propam Polri yaitu Irjen Pol Abdul Karim. Asep Edi juga berjanji akan membuka penanganan kasus ini setransparan mungkin. Di sisi lain, untuk biaya tanggungan rumah sakit, pemakaman, tahlilan, dan biaya lain-lain, semua menjadi tanggung jawab Polda Metro Jaya. Saya tegaskan di sini akan menindak tegas, ya, anggota yang melakukan kesalahan, pelanggaran, ya, terhadap kejadian tadi sore, dan nanti akan kami serahkan kepada Bapak Kabid Propam untuk prosesnya. Dan mungkin diketahui juga oleh sekarang yang hadir Pak Reza, ya, pada kasus dana. Kita akan buka setransparan mungkin, ya, untuk proses dirikannya. Dan tadi pun dari Bapak Zulkifli, orang tua almarhum, menyampaikan ini minta keadilan dan kami siap untuk menyatukan untuk kami. Ya. Kita akan serahkan pada Propam agar ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya saya akan bertanggung jawab untuk masalah pembiayaan. Tadi saya diskusi sama beliau dari orang tuanya, bapaknya almarhum, pembiayaan dari mulai pengurusan jenazah, ya, sampai pemakaman, bahkan sampai nanti tahlilannya, ya, bahkan nanti sampai hal-hal lain yang berkaitan saya dengan beliau, ya sudah tadi diskusikan, dan itu tidak masalah. Hilangnya nyawa sopir ojol Afan Kurniawan juga mendapat perhatian serius dari Divisi Propam Mabes Polri. Bahkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Pol Abdul Karim, selain menyampaikan rasa turut berduka, juga berjanji akan memproses hukum anggota BRIMOB terduga pelaku seadil-adilnya, setransparan mungkin, dan secara profesional. Penanganan proses hukum akan dilakukan di bawah kendalinya sebagai Kadif Propam Polri, melibatkan Divisi Propam Mabes Polri dan Divisi Propam Korp BRIMOB Polri. Tak hanya itu, penanganan terhadap para pelaku yang saat ini dalam proses pemeriksaan atas 7 personel BRIMOB yang berada di dalam mobil rantis BRIMOB saat kejadian, penegasan akan dilakukan penanganan proses hukum secara transparan dan profesional. Kadif Propam Polri mengaku akan melibatkan pihak luar. Pertama-tama, atas nama pribadi dan institusi,
kami turut berduka cita atas terjadinya kejadian korban meninggal dan keluarga korban. Tentunya ini menjadi perhatian dari pimpinan kami dan organisasi kami untuk melakukan penindakan proses seadil-adilnya, dan kita akan penanganannya setransparan-transparannya dengan melibatkan pihak eksternal nanti secara profesional, dan kita akan menginformasikan secara terus-menerus terkait dengan penanganan masalah ini juga. Tentunya saat ini pelaku sudah kita amankan, yang saat ini sementara dalam rangka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara Divpropam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob, karena pelaku ini merupakan satuan asal dari Brimob. Namun penanganan ini akan kita lakukan langsung di bawah kendali saya, yaitu Divpropam Mabes Polri bekerja sama dengan Korbrimob. Saat ini pelaku sudah diamankan dan dalam rangka proses pemeriksaan masih kita dalami, ya, siapa yang menyetir, siapa ini masih kita dalami. Kita belum bisa tahu pasti siapa yang jelas 7 orang ini ada dalam satu kendaraan, ya. Kita dalami perannya bagaimana, ini masih dalam rangka pemeriksaan. Nanti akan kita updatekan berikutnya. Mengejutkan, pernyataan belasungkawa dan permintaan maaf polisi atas hilangnya nyawa sopir ojol Afan Kurniawan hingga berjanji menindak pelaku seadil-adilnya dan setransparan mungkin. Lantas, seperti apa pula ungkapan belasungkawa dan kesedihan para selebriti atas peristiwa duka hilangnya nyawa sopir ojol Afan Kurniawan pada momen demonstrasi masyarakat memprotes kenaikan gaji anggota DPR kemarin yang berujung ricuh. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Hilangnya nyawa sopir ojol Afan Kurniawan dalam demonstrasi protes masyarakat atas kenaikan gaji anggota DPR kemarin menuai simpati, keprihatinan, dan ucapan belasungkawa dari sejumlah artis dan selebriti. Alhamdulillah pemakamannya sudah selesai, berjalan lancar. Ini saya sama kakeknya Afan. Kakek ada yang mau disampaikan? Ya cuman kami sekeluarga pada prinsipnya sudah mengikhlaskan, tapi biarkan hukum itu tetap ditegakkan. Itu harapan kami keluarga. Ojol ini ada di seluruh Indonesia, jadi untuk semua tetap tenang bahwa wafatnya Afan tentu kita mendesak agar diusut tuntas begitu, dan juga Presiden Prabowo kita beri dukungan untuk berani mengevaluasi kepolisian Republik Indonesia tentunya. Tapi saya kira ini bukan akhir dari perjuangan kami bersama teman-teman ojol. Kita memang sedang berjejaring seluruh Indonesia untuk memperbaiki aturan-aturan hukum yang lebih berpihak pada keadilan, kehidupan, dan kesejahteraan teman-teman ojol di seluruh Indonesia. Saya mengajak teman-teman ojol di seluruh Indonesia tahan emosi, ingat kalian juga punya keluarga, ya, perjuangan kita juga masih panjang, kita tidak akan membuat meninggalnya Afan sia-sia, ya, keluarga juga tidak menginginkan ada Afan-Afan lain, betul Kek? Betul. Semoga keluarga korban diberi ketabahan, korban diberikan tempat selapang-lapangnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga banyak kenalan banget sama ojek online, taksi online, banyak banget kenalan saya di sana, bahkan teman-teman saya juga banyak dari sana. Jadi memang untuk hari ini langsung datang ke makam
ngelihat langsung proses pemakamannya, walaupun saya nggak kenal secara langsung, tapi saya tetap belasungkawa. Kita udah keluar ketemu juga sama keluarganya, ada ibunya juga, ada bapaknya juga, ada adiknya juga, sama abangnya juga. Tadi saya menawarkan umroh, tapi ternyata udah ada umroh. Jadi insya Allah habis ini kita dan warga-warga sekitar mau membantu untuk mengumpulkan donasi yang cukup ya, karena ibunya itu bermimpi untuk punya rumah karena selama ini katanya masih ngontrak. Saya tidak mengerti kenapa almarhum yang harus jadi korban. Tentunya ini menjadi kesedihan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya saya saja. Secara kemanusiaan, tapi hati kita boleh panas, tapi kepala tetap dingin. Ini menjadi pelajaran berharga semua, dan tentunya ini akan menjadi perhatian dari pemerintah. Bahwa jangan diulang lagi seperti Pak Anies bilang, jangan sampai jatuh korban lagi. Ya, demokrasi mengajarkan kita supaya bebas merdeka tanpa harus ada korban. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.